152/2007 akan menjelaskan siklus pendapatan. A. Bagian yang terlibat pada aktivitas pendapatan. Yang pertama yaitu aktivitas transaksi penjualan. Penerimaan pesanan pelanggan. Pada aktivitas ini terdapat dua metode penerimaan pesanan pelanggan. Yang pertama yaitu langsung datang ke Totzi Store atau secara offline. Yang kedua yaitu secara online melalui media platform sosial media seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lainnya. Yang kedua yaitu pengiriman barang. Terjadi jika pesanan dilakukan via online, maka pesanan akan diantar ke alamat tujuan oleh jasa ekspedisi. Yang ketiga, penagihan pembayaran. Dilakukan penginputan pesanan dan kemudian membuat tagihan pada pelanggan atas pesanan tersebut. Yang keempat, penerimaan kas. Pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan akan masuk ke kas Totzi Store. Selanjutnya yang B, keputusan kunci pada siklus pendapatan. Yang pertama yaitu menyediakan metode pembayaran secara QRIS untuk memudahkan pelanggan transaksi ketika tidak memiliki uang cash gitu. Yang kedua, menyediakan pesanan via online, memudahkan pelanggan berbelanja meskipun di rumah saja. Yang ketiga, menyediakan jasa pengiriman sendiri jika pelanggan memesan via online di dalam kota. Yang keempat, metode memberikan diskon untuk daya tarik pelanggan untuk berbelanja di Totzi Store. Selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan pada siklus pendapatan. Dokumennya diantaranya yang pertama faktur penjualan. Faktur penjualan ini yaitu bukti transaksi antara penjual dengan pembeli. Yang kedua surat penerimaan barang, yang mana bukti transaksi bahwasannya barang sudah diterima langsung oleh pelanggan. Yang ketiga surat pembelian barang, yang mana di surat ini yaitu bukti adanya pesanan dan dari pelanggan terhadap Totzi Store. Berikutnya narasi dan flowchart. Untuk narasinya dapat kita lihat pada PPT di samping. Sesuai dengan narasi, maka kita akan membuat aliran data atau flowchartnya. Yang pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian yang terlibat. Pada narasi sebelumnya, bagian-bagian yang terlibat diantaranya yaitu bagian owner, yang kedua pelanggan, yang ketiga jasa ekspedisi. Untuk simbol-simbol yang digunakan pada flowchart ini diantaranya yaitu simbol mulai dan simbol selesai. Berikutnya simbol persegi panjang, yang mana simbol ini yaitu aktivitas yang dilakukan secara komputerisasi. Berikutnya simbol yang digunakan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan secara manual. Lalu simbol ini merupakan simbol yang digunakan ketika adanya pilihan antara ya atau tidak. Berikutnya simbol dokumen. Simbol dokumen ini dapat kita gunakan untuk faktur pembelian ataupun dokumen-dokumen maupun seperti uang. Selanjutnya simbol barang. Yang terakhir yaitu pada flowchart ini menggunakan konektor telekomunikasi, yang mana konektor ini digunakan saat melakukan komunikasi secara elektronik maupun komunikasi yang secara tidak langsung. Risiko dan pengendalian pada siklus pendapatan. Yang pertama risikonya. Pertama, kehilangan data pesanan pelanggan karena tidak ada pencatatan terhadap barang yang sudah dijual. Untuk pengendaliannya, melakukan pendataan secara offline dan online agar data pesanan pelanggan ada backup data jika terjadi kehilangan data tersebut. Selanjutnya, untuk risikonya, keteledoran saat perjalanan dalam pengiriman barang ke pelanggan. Pengendaliannya, melakukan packing dengan baik dan benar, menggunakan kotak dan bubble wrap agar pesanan aman sampai ke pelanggan. Untuk risiko yang ketiga, terjadinya tindak kecurangan dan
dalam pengambilan dana dari pelanggan. Untuk pengendaliannya, memasang CCTV di setiap sudut toko pada store agar tidak terjadi tindak kecurangan tersebut. Yang risiko selanjutnya, terjadinya kerugian yang tidak disadari karena tidak adanya pencatatan akuntansi dan penjualan barang. Untuk pengendaliannya, melakukan pencatatan dan pembukuan akuntansi terhadap penjualan toko agar mengetahui keuntungan dan kerugian dalam proses penjualan barang. Untuk tahapan F, rekomendasi pengendalian internal yang sebaiknya dilakukan oleh third store. Yang pertama, third store sebaiknya membuat laporan keuangan yang mana dapat mengetahui laba maupun rugi yang mungkin terjadi dan mengetahui arus kas masuk atau keluar agar lebih mudah menjadi pendapat saya. Selanjutnya, tahapan yang kedua, third store dapat melakukan penjualan secara live di media sosial seperti TikTok pada yang viral saat ini untuk meningkatkan penjualan pada third store. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang terlibat dalam siklus pengeluaran. Yang pertama yaitu bagian yang terlibat. Ada 3 bagian terlibat dalam siklus pengeluaran. Yang pertama adalah bagian pembelian di third store. Bagian ini dilakukan langsung oleh pemilik toko. Yang kedua adalah bagian penerimaan. Barang yang dipesan dari supplier akan langsung diproses oleh bagian ini. Dan yang terakhir adalah bagian pengiriman yang akan bertanggung jawab atas pengiriman barang dari dalam maupun luar provinsi. Yang kedua yaitu keputusan kunci. Ada 3 keputusan kunci yang ada di third store, yaitu di pemilihan pemasok untuk mendapatkan barang yang berkualitas yang baik. Yang kedua adalah pengeluaran kas, mengambil potongan harga yang ditawarkan atau tidak. Yang ketiga adalah permintaan barang, yang dimana di sini adalah pengidentifikasian barang apa saja yang akan dibeli. Yang ketiga adalah dokumen yang digunakan. Ada 2 dokumen yang digunakan oleh third store, yaitu surat order pembelian juga laporan penerimaan barang. Sekian dari saya, dikembalikan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh flowchart di siklus pengeluaran di perusahaan UMKM third store dengan narasi seperti berikut. Yang pertama, owner melihat stok barang di toko yang sudah habis. Lalu owner melihat tawaran paket thrift ball yang dicantumkan di media sosial oleh beberapa supplier. Setelah melihat, owner memutuskan untuk melakukan pembelian dari supplier yang dari Bandung. Lalu owner melakukan pembelian dari supplier Bandung dan menghubungi supplier melalui smartphone. Lalu memesan paket thrift ball dengan menyiapkan surat order pembelian dan mengirimkannya ke supplier. Supplier mengkonfirmasi lalu akan mengirimkan barang. Setelah pembayaran uang muka, owner menerima paket barang dari jasa ekspedisi dan melakukan pengecekan. Setelah barang sesuai dengan pesanan, owner melakukan konfirmasi dengan membuat laporan penerimaan barang yang diserahkan ke supplier beserta bukti pelunasan pembayaran. Contoh gambar flowchartnya dimulai dari bagian owner. Bagian owner melakukan pengecekan dengan melihat layar smartphone, lalu melakukan aktivitas secara langsung yaitu dengan cara menghubungi supplier, memesan dan menyiapkan surat order pembelian. Lalu kita menyiapkan faktur surat order pembelian. Setelah menyiapkan surat order pembelian, lalu kita menyerahkannya ke pelanggan. Lalu pelanggan mengkonfirmasinya dan mengirimkan barang itu melalui jasa ekspedisi. Lalu jasa ekspedisi mengirimkan barangnya tersebut beserta dengan faktur order pembelian ke bagian owner. Setelah barang diterima oleh owner, lalu owner melakukan pengecekan barang. Setelah owner melakukan pengecekan barang, maka langkah selanjutnya yaitu owner melakukan konfirmasi dan membuat laporan penerimaan barang.
Setelah membuat laporan penerimaan barang, maka owner menyiapkan dua faktur, yaitu faktur pertama laporan penerimaan barang dan yang kedua bukti pelunasan pembayaran. Kedua faktur tersebut dikirimkan ke pelanggan. Lalu bagian pelanggan menerima faktur dari owner, yaitu faktur penerimaan barang dan yang kedua faktur bukti pelunasan pembayaran, dan selesailah flowchart dari UMKM Toju Store.